Ya, Ya, silakan Ibu untuk mengawali ujian komprehensif. Silakan diawali dengan membacakan Al-Quran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Ya, selanjutnya Ibu dipersilakan untuk mempresentasikan RPP-nya, materi ajarnya, dan alur kegiatan pembelajaran. Dipersilakan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ya untuk Sekolah Madrasah MI An-Nahda. Untuk saya mata pelajaran Al-Quran Hadis ya kelas 4 ya, semester 1, materi pokok surah Al-Asr. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Al-Asr dengan benar. 2. Melalui bimbingan guru, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Asr dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan isi kandungan Quran Surat
Al-Azhar dengan benar. Nah, di sini kompetensi dasar memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Azhar. Kemudian mendemonstrasikan hafalan surat Al-Azhar dan mengkomunikasikan kandungan Quran surat Al-Azhar. Ya, indikatornya di sini mampu melafalkan dan membaca surat Al-Azhar. Kemudian mampu menerjemahkan surat Al-Azhar. Mampu menghafal surat Al-Azhar, mampu menguraikan kandungan surat Al-Azhar, dan mampu menjelaskan kandungan konsep kunci yang menjadi spirit pembangunan peradaban isi surah Al-Azhar. Materi esensi yaitu pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum pada surat Al-Azhar yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered, di mana dalam surat Al-Azhar akan dibangun semangat pandai membagi waktu, percaya diri dan fasih sehingga dapat tercapai pembelajaran TPACK. Nah, pada surat Al-Azhar adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Jadi, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian metode simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penguasaan, dan ceramah. Di sini kegiatan pembelajaran, yakni pendahuluan, yaitu dengan salam dan doa. Kemudian persepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan inti, siswa mengamati dua gambar, yakni demi waktu dan demi masa. Guru menanyakan makna pada gambar. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan bercerita sesuai dengan gambar yang diamati dan siswa lain boleh menanggapi. Kemudian bagian D, guru membacakan surat Al-Azhar. E, siswa menirukan bacaan surat Al-Azhar. F, siswa menghafalkan surat Al-Azhar. G, guru mengartikan surat Al-Azhar. Kemudian H, siswa menghafalkan arti surat Al-Azhar. Bagian I, siswa menghafal arti surat Al-Azhar. Kemudian siswa bergantian saling menyimak hafalan surat Al-Azhar beserta artinya. Siswa menulis kembali surat Al-Azhar, kemudian guru menjelaskan kandungan surat Al-Azhar, dan siswa berdiskusi tentang kandungan surat Al-Azhar. Penutup, guru dan siswa menyimpulkan materi bersama. Guru dan siswa melakukan refleksi, penugasan, dan penyampaian materi berikutnya. Kemudian yang terakhir C, penutup dan salam. F ini adalah media atau sumber belajar, buku siswa Al-Quran Hadis kelas 4. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Kemudian H, penilaian. 1, spiritual, pengamatan, observasi, jurnal. 3, sosial, pengamatan, observasi, jurnal. Ketiga, pengetahuan tulisan dengan lisan. Keempat, keterampilan produk, kinerja, portofolio. Boleh saya lihat dulu materi ajarnya, Ibu, materi ajar. Materi ajar surat Al-Azhar. Mengisi kandungan surat Al-Azhar. Wal asri artinya demi masa. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut lalu manusia.
agar kesempatan waktu tapi khusus keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia ialah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan sebaik-baiknya. Makna ayat pertama dan 51 serta kaitannya dengan ayat 9. Beriman dan amal soleh kebenaran. Nah, berdakwah adalah yang lain untuk saling mengingatkan yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, saling menasihati dalam hal kesabaran. Ya, kesabaran adalah perkara mudah diucapkan tetapi sebenarnya sangat sulit dilakukan. Kesabaran memerlukan latihan dan pembiasaan ya. Sabar dalam Islam ada beberapa macam, yakni sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi masalah, sabar dari melakukan maksiat. Sabar dalam ketaatan itu ya seperti berarti selalu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah, ya, yakni sabar, tabah dan selalu berpegang teguh kepada petunjuk Allah dalam menghadapi masalah kehidupan, musibah yang menimpanya. Musibah yang menimpa diterima sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Di sini ada rubrik penilaian ini nama siswa dan kriteria. SM di sini selalu melakukan. Kemudian KM kadang melakukan, BM belum melakukan. Ada rubrik penilaian keterampilan. Ini ada nomor soal, misalnya skor 2, siswa menjawab soal dengan benar. Skor 1, siswa menjawab tapi salah. Kemudian skor 0, siswa tidak dapat menjawab. Soal nomor 2, ya. Skor 2, siswa menjawab dengan benar. Skor 1, siswa menjawab tapi salah. Skor 0, siswa tidak bisa menjawab. Nah, di sini ada evaluasi penilaian host surah Al-Asr. 1. Menjelaskan makna dan pesan surat Al-Asr. Nah, di sini peserta didik mampu menganalisis makna dan pesan surat Al-Asr. Ya, termasuk C4. Nah, kemudian peserta didik mampu mengevaluasi, mengkategorikan orang yang merugi dan orang yang tidak merugi pada surat Al-Asr. Sama dalam memanfaatkan waktu. Itu termasuk C5. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengurutkan orang-orang yang tidak merugi pada surat Al-Asr. C6. Kemudian peserta didik mampu mempraktikkan lafaz bacaan surat Al-Asr dan benar. Itu P3.
Peserta didik mampu menentukan urutan potongan ayat ketiga surah Al-Asr berdasarkan LKPD dengan benar. P5. Ini ada pertanyaan. Apa pesan sikap pada makna surat Al-Asr agar kita tidak merugi? Nah, pertanyaannya termasuk jawabannya ini nomor 1, menggunakan waktu untuk kebaikan seperti beramal soleh, menasihati agar orang lain berbuat baik, kemudian menasihati agar orang lain berbuat sabar, dan mendisiplinkan diri untuk berbuat baik. Itu jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, siapa saja menurut kalian yang dikatakan rugi menurut surat Al-Asr? Nah, di sini jawabannya adalah Allah bersumpah demi waktu, di mana manusia itu tidak menghargai waktu lalai dalam beramal kebaikan, sehingga waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Ini ada LKPD, Bu. Lembaran kerja peserta didik. Ini menafsirkan ayat. Ini ayat pertama, wal asr. Artinya demi masa. Nah, tafsirannya sebelah kiri ini, kemudian sini innal insana lafi husri. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, kemudian illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi di sini bisa memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr 103. Nah, kemudian LKPD ini guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kemudian membagikan surah Al-Asr. Guru menjelaskan LKPD yang dalam bentuk tabel yang berisi potongan ayat surat Al-Asr. Dan kemudian diurutkan kembali dengan benar potongan ayat. Potongan ayat ketiga orang-orang yang tidak merugi jika mengimplementasikan ayat tersebut dalam hubungan minallah dan hubungan minan nas. Mohon maaf, saya salah ketik. Kemudian 4, guru membimbing siswa untuk mengurutkan ayat ketiga berdasarkan pada lembaran surah Al-Asr. Dan 4, pada tabel yang kosong ya. Kemudian 5, siswa diminta untuk tampil ke depan perwakilan untuk memperlihatkan hasilnya. Kemudian guru menilai hasil belajar siswa. Ini ada LKPD. Perhatikan ayat ketiga dari surat Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, arti Al-Asr ini diurutkan dengan benar. Diurutkan ya, berdasarkan gambar di atas. Nah, ini potongan ayat yang diacak. Wa amilus solihati. Kemudian yang kedua, illalladzina amanu. Kemudian watawassaw bis sabri. Watawassaw bil haq. Nah, di sini kita isi mana jawaban yang benar ayatnya ini. Ayat yang pertama yang benar. Kira-kira ayat ketiga ini yang diisi diambil dari mana? Ini menyambung ayat.
Berarti ini jawabannya illal ladzina, pada jawaban yang pertama, orang yang tidak akan rugi itu satu orang yang beriman. Di illal ladzina amanu yang pertama, kemudian harus solihati sambungannya, terus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kolom yang keempat. Kolom pertama yaitu amilus illal ladzina amanu, itu kolom yang pertama. Kemudian kolom yang kedua wa amilus solihat. Kolom yang ketiga watawasau bil haqqi. Kolom yang keempat watawasau bis sabr. Lagi Bu, penjelasannya. Kemudian ini kalau dijelaskan ya, untuk yang bisa kita ambil pesan dari surat Al-Asr ini, yakni kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan, yakni terkait dengan waktu kita harus disiplin dalam melakukan kebaikan. Nah, untuk LKPD-nya, kira-kira Ibu sudah bisa dipahami oleh anak-anak. Mereka di sini hanya dituntut untuk menyambung ayat atau urutan ayat yang benar. Oke, sudah selesai Ibu tentang penjelasan materi ajarnya? Ya, Bu. Ya, baiklah. Nah, sekarang kita lanjut pada sesi tanya jawab ya, berkenaan dengan RPP yang telah Ibu paparkan tadi. Pada indikator nomor 5 di RPP-nya Ibu Salma adalah mampu menjelaskan dengan konsep kunci. Ya, coba dilihat dulu ya indikator. Mampu menjelaskan kandungan surah Al-As, konsep kunci yang menjadi spirit pembangunan peradaban sesuai dengan isi surah Al-Asr. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan tentang indikator yang kelima itu. Ya, di sini konsep kunci yang menjadi spirit pembangunan peradaban sesurat Al-Asr ini. Nah, di sini Al-Asr ini menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar merugi. Nah, sesungguhnya manusia yang tidak merugi itu dikatakan yang bagaimana? Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan saling menasihati. Iya. Yang selanjutnya pada kegiatan inti atau kita ketahui kegiatan inti itu menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik dan mata pelajaran. Kira-kira seperti apa? Ibu bisa menjelaskan tentang pernyataan itu? Ulangi dulu, Bu. Ya, Kegiatan inti. ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan inti bisa mata pelajaran. Nah, kira-kira Ibu bisa menjelaskan tentang hal ini? Misalnya kita pakai model ini dengan dikaitkan dengan materi yang Ibu gunakan. Ya, saya mau menggunakan video pembelajaran dengan menggambarkan, misalnya kalau isi kandungan surat Al-Asr itu saya menggunakan video pembelajaran seperti sementara orang yang melakukan sholat, tapi di sini banyak yang hanya tidak melaksanakan sholat, sementara misalnya Jangan terlalu santai Ibu Salma. Ya, pertanyaan terakhir, pada kegiatan inti Ibu Salma mencantumkan siswa mengamati 2 gambar, yaitu demi waktu dan demi masa. Coba ditunjukkan hal tentang kegiatan inti tadi. Bisa saat itu? ya, ya, Gambarnya ada? ya ada. Mengamati itu demi waktu dan demi masa. Ya. Barangkali tidak ada, cuma ada bukunya di situ. Coba penjelasannya ya? Iya, cuma penjelasannya. Oh iya. Saya pikir ada gambarnya. Mungkin ini yang terakhir, Ibu Salma, pertanyaannya, mohon maaf. Bentar. Sementara ajan. Oke, Ibu Salma, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Ya. Ibu Salma bisa menunjukkan dalam perangkat pembelajaran yang Ibu Salma buat apakah itu terdapat pada modul ajarkah, pada materi ajar, atau ada pada media pembelajaran atau LKPD yang Ibu anggap dapat mengembangkan kemampuan siswa atau kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, atau pengambilan keputusan yang tepat. Kira-kira Ibu Salma bisa menunjukkan di bagian mana dalam perangkat pembelajaran Ibu Salma? Halo Ibu Salma? Ya, halo ya Ibu. Ya, Ibu Salma bisa menunjukkan di apakah itu terdapat pada materi ajarkah atau mungkin hanya pada media pembelajaran atau pada LKPD? Di sini di mana terdapat Ibu ya. Ya, di mana siswa dapat berpikir kritis, ya, kemudian kreatif, atau bisa mengambil pengambilan keputusan yang tepat. Ini bisa kira-kira itu pada materi ajar. Pada materi ajar kemudian dilengkapi dengan video-video pembelajaran yang
Tetap nomor yang sama. Ini dilengkapi dengan video-video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi yang diajarkan, agar mereka dapat bisa menganalisis langsung atau bisa menyaksikan langsung bagaimana kira-kira misalnya dalam surat Al-Asr ini kira-kira apa yang bisa diambil maknanya dalam video tersebut. Jadi di samping ada yang dari materi ajar, kita juga melengkapi dengan video-video yang ada kandungan dengan isi kandungan surat Al-Asr. Oke Bu Salma, cukup pertanyaan saya. Silakan Bu Salma bisa menutup ujian ini. Mudah-mudahan dimudahkan Ibu Salma ya dalam kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ditutup Ibu? Ya, silakan Bu Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Salam subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insyaallah pujian ini bisa memperoleh nilai yang baik Bu. Insya Allah. Semangat Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.